Selamat berjumpa kembali dengan saya di channel JDIY, channel yang banyak membahas segala sesuatunya tentang merpati, khususnya merpati tinggian. Saat ini saya sedang berada di daerah Pakem. Jadi ini sekitar jaraknya 1-2 km dari kediaman saya, dari rumah saya. Di rumah saya sebelah sana, selatan. Ya, selatannya ini ya kira-kira 1-2 km. Nah, itu Gunung Merapi. Nah, saya sering melepas merpati ya di daerah sini, terutama piye, ya, terus juga merpati pos. Itu saya suka lepas di daerah sini. Ya, enak aja tempatnya. Jadi bisa terpantau, ya, merpati terbang ke arah mana itu bisa terpantau. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin sedikit membahas ya mengenai di mana beberapa waktu yang lalu ada beberapa yang menanyakan ke saya ya di inbox. Jadi sebetulnya yang ditanyakan ini bukan ranah saya sih untuk menjawab, karena yang ditanyakan ini adalah keaslian atau keabsahan merpati dengan menggunakan salah satu ring tertentu yang tentunya ini ringnya dari peternak yang cukup kondang ya, cukup terkenal, 3 huruf dari Semarang, ya, saya kira udah tahu ya. Tuh, jadi menanyakan Pak Jai, menurut pendapatnya Pak Jai, ini gimana burung ini dengan menggunakan ring ini, yang penjualnya ini kira-kira benar nggak burungnya, asli atau tidak? Wah, ini karena itu bukan ring saya, juga bukan hasil ternakan saya tidak berani menjawab secara pasti. Ya, nanti takut saya salah. Saya tidak berani menjawab bahwa itu benar atau tidak. Ya. Jadi yang jawaban saya ya sebaiknya ditanyakan langsung ke pemilik ring itu atau peternak itu. Jadi yang perlu kita pahami yang pertama adalah ring pada merpati tinggian ya, itu hanya sebagai identitas peternak, ya, bisa dibilang sebagai identitas peternak. Jadi logikanya kalau kita mau benar-benar mendapatkan burung yang asli, yang benar ya sesuai dengan ringnya itu, ya sebisa mungkin kita langsung mengambil dari sumbernya ya, atau dari kandang peternak itu. Dan misalkan tidak memungkinkan ya mengambil langsung dari peternaknya, ya tentunya dari sumber-sumber yang bisa dipercaya dan yang masuk akal gitu loh ya. Jadi ya kita harus menggunakan logika ya, supaya dana yang kita keluarkan itu tidak sia-sia itu loh. Sayang uang Anda ya jika Anda sudah nabung cukup lama ya, menginginkan burung dengan ring tertentu, tetapi ternyata yang didapatkan hanya ringnya saja yang asli, tetapi burungnya nggak tahu ya itu burung bener ternakan dari pemilik ring itu atau burung lain. Jadi di sini saya tidak berani menjawab ya apakah itu asli atau tidak, karena saya juga tidak pegang burungnya dan itu juga bukan ring saya dan yang beternak juga bukan saya. Jadi di sini saya hanya memberikan sedikit saran saja ya bagi mereka yang ingin
berbelanja atau membeli merpati dengan ring-ring tertentu yang sudah kondang ya dari peternak yang ternama, dan terutama dengan budget atau harga yang cukup tinggi ya, jutaan, yaitu mungkin bisa menyimak mengikuti saran saya pada saat ini. Jadi ini hanya sekedar pendapat pribadi ya, jadi salah benarnya silahkan Anda nilai sendiri. Toh uang Anda yang akan dipakai untuk berbelanja, bukan uang saya, jadi saya juga tidak dirugikan. Jadi yang pertama yang perlu kita pikir ya, menggunakan logika bahwa kira-kira masuk akal tidak kalau bukan pemilik ring ya, itu bisa menjual jauh lebih banyak dibandingkan pemilik ring itu sendiri. Ya, satu itu. Terus yang kedua, kalau kita ketahui bahwa pemilik ring yang kondang itu ya, itu adalah memang benar-benar dia hanya fokusnya adalah untuk hobi, dia hidupnya bukan mencari uang dari merpati, ibaratnya duitnya turah-turah ya, jadi dia tidak membutuhkan uang sebetulnya dari merpati. Kira-kira masuk akal nggak kalau pemilik ring itu sengaja beternak untuk diperjualbelikan? Jadi kalau misalkan ada penjual ya merpati dari ring kondang, yang ring terkenal, yang jelas-jelas pemilik ring itu ada seorang yang sangat berkecukupan ya, kaya raya, dan dia bisa menjual secara rutin ya, jadi mau berapa banyak itu dia bisa menjual, dia bisa menawarkan ya, ring dengan ring itu ya, terus terah ini terah itu ya. Nah itu kita patut istilahnya ya, patut mencurigai ya, patut waspada gitu loh. Apakah karena gini loh logikanya, kalau dia bisa menjual dengan cukup banyak dan rutin ya, continue rutin, ini kan ada dua kemungkinan, yaitu yang pertama memang dia secara kontinu, secara rutin itu istilahnya kulaan ya, kulaan ngambil ke kandang dari peternak itu ya, terus dia jual lagi ya. Tapi apa mungkin gitu loh ya, pemilik ring yang kondang itu yang sudah istilahnya hidupnya sangat berkecukupan, dia beternak memang sengaja untuk diperjualbelikan. Ya kalau saya pribadi menganggap itu sih agak nggak masuk akal ya. Terus kemungkinan kedua ya bisa jadi bener ringnya asli ya, tetapi mungkin burungnya bukan asli dari hasil ternakan pemilik ring itu ya, karena setahu saya memang banyak sekali beredar ring kosong ya, istilahnya ring asli ya, ring asli tapi keluar dari kandang Semarang ya, ring kondang itu keluar dari kandang Semarang itu tidak bersama burungnya ya, jadi yang keluar dari kandangnya itu hanya ringnya aja, dan jumlahnya ratusan ya. Perlu diingat, kenapa saya bisa bilang begitu ya, karena itu yang bercerita adalah pemilik ring itu sendiri waktu saya ngobrol ya, secara pribadi. Terus juga informasi dari perawat kandang ya, perawat kandang yang bersangkutan, di mana memang banyak sekali ring-ring yang keluar tanpa merpati dari kandang di Semarang itu. Nah tentunya kalau ring keluar dari kandang peternak aslinya itu tanpa merpati ya, tanpa dipakai di kaki merpati, otomatis kan ring itu
bisa digunakan untuk dipasang di merpati mana saja, ya. Terserah atau sesuai keinginan dari pemegang ring kosong itu tadi. Jadi makanya kalau kita memang pemuja ring ya silahkan, ya. Jadi Anda mau transaksi, mau beli, mau ratusan ribu, mau jutaan, ya bodo amat dong, itu juga bukan urusan saya sebetulnya. Jadi itu uang-uang Anda itu loh. Tetapi kalau Anda istilahnya memang membutuhkan yang benar-benar original, ya. Jadi ringnya asli, burungnya juga benar-benar asli dari ternakan pemilik ring, ya sebaiknya bisa langsung datang ke sumbernya atau ke orang-orang yang memang benar-benar pernah datang ke sumbernya dan dia memiliki burung itu. Dan biasanya kalau yang benar-benar ring asli dan burung asli itu justru dia tidak bakal bisa menjual secara rutin, ya, secara kontinu, menawarkan, ya. Bahkan mungkin dengan sengaja membuat satu grup khusus, ya. Tujuannya untuk apa ya? Tujuannya untuk melancarkan dagangannya. Itu, ya. Jadi ya saya sih sebenarnya nggak terlalu peduli ya dengan para penjual merpati online khususnya yang mungkin sedikit menurut saya agak kurang jujur, ya itu saya sih sebenarnya nggak peduli, ya. Cuman saya lebih peduli ke calon-calon pembeli, ya terutama pemula-pemula yang kurang paham. Nah itu menurut saya sih kasihan, ya, kasihan sekali dan sayang gitu loh, sayang uangnya digunakan hanya yang jumlahnya istilahnya jutaan, digunakan hanya untuk membeli ring yang harganya paling 5.000 karena burungnya nggak tahu burung dari mana. Ya, itu aja sih sebetulnya, ya. Dan apalagi ya. Ya makanya bagi para pemula ya yang menginginkan burung yang berkualitas, ya, itu jangan terlalu fanatik dengan ring, ya. Kecuali emang Anda pengen koleksi, ya koleksi ring ya cari aja ring-ring kosong itu 5.000 dapat, ya, daripada beli jutaan ringnya asli burungnya juga nggak jelas dari mana. Jadi saya bukan mau istilah ikut campur dengan bisnis seseorang, ya, dalam hal jual beli merpati, tapi saya hanya kasihan saja, ya, terhadap para calon pembeli. Dan memang nyatanya emang sudah ada, ya, beberapa yang istilahnya curhat, ya, wah saya beli segini, nah, ternyata ya nggak ada hasilnya, ya, nggak ada hasilnya. Oke, itu saja yang mau saya sampaikan pada saat ini. Jika ada salah kata ya mohon dimaafkan, ya. Dan semoga bermanfaat. Terima kasih.